Tes tes, kamera on. Oke, selamat datang kembali di segmen belajar kui. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai manova. Apa itu manova? Sebelum kita membahas apa itu manova, kita akan mereview kembali apa itu analisis multivariat. Oke. Analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, maka kita dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Contoh, kita dapat menganalisis pengaruh variabel kualitas produk, harga, dan saluran distribusi terhadap kepuasan pelanggan. Contoh yang lain misalnya pengaruh kecepatan layanan, keramahan petugas, dan kejelasan memberikan informasi terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Analisis multivariat digunakan karena pada kenyataannya, masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan hanya menghubung-hubungkan dua variabel atau melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Sebagaimana contoh di atas, variabel kepuasan pelanggan dipengaruhi tidak hanya oleh kualitas produk, tetapi juga oleh harga dan saluran distribusi. Nah, sekarang apa itu manova? Manova mempunyai pengertian sebagai suatu teknik statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikan perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variabel tergantung. Teknik ini bermanfaat untuk menganalisis variabel-variabel tergantung dari dua yang berskala interval atau rasio. Manova adalah multivariate analysis jalur yang disebut juga multivariate analysis of variance. Manova hampir sama dengan one-way ANOVA. Letak perbedaannya adalah pada jumlah variabel dependen atau variabel terikat yang diuji di dalam model. Kalau one-way ANOVA hanya ada satu variabel dependen, sedangkan pada manova lebih dari satu variabel dependen. Manova adalah salah satu analisis multivariat dan juga merupakan perluasan dari univariat yang dapat digunakan untuk memeriksa secara simultan hubungan antara beberapa variabel bebas dengan skala pengukuran nominal atau ordinal dan dinyatakan sebagai perlakuan dengan dua atau lebih variabel tak bebas yang mempunyai skala pengukuran interval atau rasio dan dinyatakan sebagai variabel independen. Jika pada ANOVA akan diuji apakah terdapat perbedaan yang nyata pada beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, maka pada manova akan diuji apakah terdapat perbedaan yang nyata pada beberapa variabel independen terhadap lebih dari satu variabel dependen. Berikut ini langkah menguji manova. Yang pertama, menentukan hipotesis seperti ini. Yang kedua, menentukan nilai. Yang ketiga, statistik uji yang digunakan yaitu uji Wick, uji Roy, uji Laillet-Heteling, dan uji Pillay. Di dalam SPSS, prosedur manova disebut juga GLM, multivariat, digunakan untuk menghitung analisis regresi dan varian untuk variabel tergantung lebih dari satu dengan menggunakan satu atau lebih variabel faktor atau covariat. Variabel-variabel faktor digunakan untuk membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok dengan menggunakan prosedur general linear model. Kita dapat melakukan uji H0 mengenai pengaruh variabel-variabel faktor terhadap rata-rata
bagaimana kelompok distribusi gabungan semua variabel tergantung. Kita dapat meneliti interaksi antara faktor-faktor dan efek dari faktor-faktor individu lebih lanjut. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai MANOVA, selanjutnya kita akan mencoba membahas contoh soalnya dan penyelesaiannya menggunakan SPSS. Berikut ini contohnya. Kita akan melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika, fisika, dan biologi siswa kelas 6 SD A. Perhatikan judul penelitian data, semua ada 4 variabel yang diteliti. Yang pertama, pekerjaan orang tua. Yang kedua, nilai ujian matematika. Yang ketiga, nilai ujian fisika. Dan yang keempat, nilai ujian biologi. Pekerjaan merupakan variabel independen dan bertipe kategorik atau skala data nominal atau kualitatif. Terdiri dari 3 kategori, tani, buruh, dan PNS. Nilai ujian semuanya variabel dependen yang bertipe numerik atau kuantitatif, atau skala data interval atau rasio. Berdasarkan contoh ini, kita harus memahami bahwa MANOVA harus terdiri dari satu variabel independen berskala kualitatif dan lebih dari satu variabel dependen berskala kuantitatif. Berikut ini data yang akan kita kaji. Nah, berikut adalah langkah-langkah menguji MANOVA. Yang pertama, membuat dataset uji MANOVA dengan SPSS. Buatlah hasil penelitian pada 4 tabel ke dalam bentuk data, seperti berikut. Pekerjaan 1 tani, 2 buruh, 3 PNS. Buka SPSS dan buat 4 variabel seperti di atas. Pekerjaan tipe numerik desimal 0, label pekerjaan, mensur nominal, value 1 sama dengan tani, 2 sama dengan buruh, 3 sama dengan PNS. Matematika tipe numerik nominal 0, label pekerjaan, mensur scale. Fisika tipe numerik desimal 0, label pekerjaan, mensur scale. Biologi type numerik desimal 0, label pekerjaan, mensur scale. Lalu kopikan data tadi ke dalam pekerjaan matematika, fisika, dan biologi. Maka data akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan menganalisisnya. Kita klik menu di SPSS, klik Analyze, klik General Linear Model, klik Multivariate. Kemudian, pada tabel kita masukkan variabel matematika, fisika, dan biologi ke kotak dependent variable. Masukkan variabel pekerjaan ke kotak fixed factor. Klik tombol model. Kita bisa menggunakan nilai bawaan, yaitu full factorial, atau menggunakan nilai custom, yaitu dengan memilih custom dan memasukkan pekerjaan ke dalam model dan mengubah type ke main effect. Tahap analisis post hoc setelah MANOVA. Klik continue. Klik tombol post hoc, maka akan muncul jendela seperti ini. Lalu masukkan faktor pekerjaan ke kotak post hoc test for pada equal variant assumed centang Bonferroni dan pada equal variant not assumed centang James Howell. Klik continue. Kemudian, kita tekan tombol option lalu muncul faktor pekerjaan di dalam kotak display main for. Pada display centang descriptive statistic, observed power, dan homogeneity test. Dan biarkan significant level 0,05. Klik continue dan lihat hasilnya pada jendela output. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa output dari MANOVA ini.
Yang pertama, tabel deskriptif. Tabel ini menunjukkan hasil uji deskriptif. Contoh dari tabel ini, responden dengan pekerjaan tani rata-rata nilai matematika sebesar 46,64 dan jumlahnya ada 11 orang. Sedangkan buruh rata-rata nilai fisika sebesar 76,67 dan jumlahnya 9 orang. Begitu pula dengan yang lain, cara membacanya sama. Selanjutnya kita lihat tabel multivariat test. Seperti biasa, untuk hasil uji F, kita mengabaikan bagian yang diberi tabel intercept. Pada baris yang di bawah ada tabel yang di atas menunjukkan 4 nomor pembelian nilai p-value untuk 4 uji multivariat yang berbeda. Hasil tersebut memberitahukan kita jika ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada semua variabel dependen. Jika ditanya, secara keseluruhan, apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada satu set kelompok variabel dependen, maka kita bisa menjalankan manova dan melihat hasil uji multivariat ini sebagai kesimpulan. Artinya, jika 4 nilai p-value menunjukkan kecil dari 0,05, maka signifikan level kepercayaan 95%. Perlu diingat, berdasarkan tabel tadi, tidak ada satu uji multivariat tunggal. Yang ada adalah 4 jenis uji yang berbeda. Selanjutnya, tabel uji asumsi level tes pada MANOVA. Tabel ini menunjukkan hasil uji homogenitas, yaitu uji Levens. Dikatakan semua variabel memiliki varian yang sama apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Nilai ini nantinya akan mempengaruhi pilihan uji post hoc. Apa yang digunakan? Apabila signifikan besar dari 0,05, maka uji post hoc menggunakan uji Bev-Ferroni. Sedangkan jika kecil dari 0,05, maka menggunakan Games-Howell. Hasil di atas menunjukkan semua variabel dependen memiliki varian yang sama, sebab signifikan besar dari 0,05. Sehingga uji post hoc yang digunakan nantinya adalah Bev-Ferroni. Selanjutnya output uji MANOVA. Seperti tabel ini. Tabel ini menunjukkan uji nilai MANOVA. Seperti biasanya, uji pada F akan disuguhkan dengan beberapa nilai, korelat model, intercept, pekerjaan, error, dan total. Selanjutnya, output univariat ANOVA di dalam MANOVA. Langsung saja kita lihat baris pekerjaan pada tabel ini. Pada baris tersebut ada 3 baris lagi, yaitu matematika, fisika, dan biologi. Maksud dari hal tersebut adalah setiap baris menunjukkan hasil uji pengaruh satu variabel independen, yaitu pekerjaan, terhadap masing-masing variabel dependen. Dari hasil di atas, kita lihat nilai pada kolom signifikan dikatakan signifikan apabila nilai signifikan kecil dari 0,05. Contoh dari ketiga nilai menunjukkan 0,0000, di mana kecil dari 0,005. Sehingga kesimpulan dan jawaban hipotesis adalah pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai matematika dengan p-value 0,000. Artinya, H0 ditolak dan H1 diterima. Pekerjaan secara bermakna berpengaruh nilai ujian fisika dengan p-value 0,000 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Pekerjaan secara bermakna mempengaruhi nilai ujian biologi dengan p-value 0,000 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya output uji post hoc setelah MANOVA. Tabel ini menunjukkan hasil uji post hoc karena nilai uji homogenitas menunjukkan signifikan besar dari 0,05 pada tabel variabel, maka masing-masing pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen menggunakan uji Bev-Ferroni. Dikatakan ada perbedaan variabel dependen yaitu nilai ujian berdasarkan variabel independen yaitu pekerjaan apabila memiliki tanda bintang.
Nah, kesimpulan interpretasi MANOVA yang tadi adalah untuk perbedaan nilai ujian matematika berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Untuk perbedaan nilai fisika berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Untuk perbedaan nilai biologi berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh, tani dengan PNS, dan buruh dengan PNS. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya.